Alright everyone, welcome di live session pada tanggal 28 Februari 2022. Di live session kali ini saya akan ajak teman-teman untuk sedikit mengulik ya logik daripada cara kita bertransaksi lagi ya. Kita pengen remind ke teman-teman juga supaya teman-teman di sini ketika trading start with the why lagi ya. Jadi nggak cuma sekedar kita reading the pattern, reading the trend atau ya etc. Teman-teman akan ada pembahasan yang menurut saya cukup mantep seharusnya, dan ini bisa banget buat memantapkan kualitas trading teman-teman. Jadi pada malam hari ini kita pengen meremind ke teman-teman lagi tentang why. Teman-teman di sini kalau misalkan trading, isu atau problem yang dihadapi pada saat trading, apakah masalah susah membaca chart, apakah karena mostly-nya psikologis, ada yang bilang FOMO, apakah faktor kesabaran, nggak bisa sabar, jadi kayak buru-buru aja, pokoknya bawaannya mau masuk, mau cepet-cepet gitu, takut ketinggalan. Pada malam hari ini, the main point yang akan kita discuss adalah gimana caranya kita menyadari bahwa kita tuh perlu sabar loh ketika kita hendak melakukan trading. Psikologis pasti, tapi itu seperti biasa kita akan ada pembahasan terkait dengan psikologis, dan per malam ini teman-teman saya yakin bakal banyak banget yang unlock mindsetnya di dalam trading, kayak wah anjir, ternyata bener juga, selama ini gue nggak tahu kayak gini. Oke? Nah teman-teman, so ada dua jenis transaksi, bukan dua jenis sih, lebih tepatnya ada dua yang paling common, yang paling umum ketika kita ketika kita berbicara soal trading. Yang pertama itu teman-teman tahu, dan itu sering banget kita bahas karena ini juga core-nya daripada si Advance Group sendiri ya, yaitu trend pullback trader, dan terakhir yang option keduanya adalah range trader ya. Kalau trend pullback, sebenarnya kenapa sih teman-teman ada istilah trend pullback? Apa sih yang di-expect dari trend pullback? Ada yang bisa bantu jawab mungkin teman-teman? Ketika suatu market bergerak naik, apa yang kita expect dari trend pullback? Kenapa teman-teman harus trading pada saat setelah adanya pullback? Why? Oke, simple ya. Reasonnya adalah discount atau menunggu koreksi atau discount, teman-teman. Untuk permasalahan dengan trend pullback ini sendiri, pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah teman-teman harus mengkombinasikan dengan pattern? Apakah teman-teman harus mengkombinasikan dengan yang namanya Fibonacci? Apakah teman-teman harus mengkombinasikan dengan yang namanya relative strength index? Apakah teman-teman harus menghubungkan dengan yang namanya exponential moving average atau moving average atau V-form, whatever it is, teman-teman. So, per hari ini saya bakal kasih lihat ke teman-teman something yang mungkin teman-teman di sini selama ini nggak kepikiran. Ada orang yang biasanya kalau trading itu nunggu Fibonacci. Are you one of it, guys? Apakah di antara teman-teman di semua yang bergabung di dalam live session pada malam hari ini adalah trader yang entry based on Fibonacci? So, let's say teman-teman, market going up like this, and then kalian ngelihat first pullback like this, terus kalian langsung menggunakan Fibonacci retracement, set, ya kan? Pertanyaan saya berikutnya, level mana yang paling bagus untuk entry jika berbicara soal Fibonacci retracement? 618, ini buat yang trader ya. 618, oke, berarti kalian pasang buy limit nih di 618, bener atau enggak teman-teman? Ada yang bilang ya, ada yang bilang enggak. Yang bilang enggak, saya lihat ini kayaknya orang-orang ini SAG lama ya. Ada yang bilang yes masih, tapi itu chatnya dia private. Fibonacci bro, itu tuh sebenarnya kayak kita bilang apa ya, kayak sekte teman-teman ya. Begitu harganya mantul, that's the art of trading. Itu adalah Fibonacci retracement, and then gue bilang juga apa bro, pasti mantul harganya di situ ya. Flexing ya, Fibonacci guy, Fibonacci bro, come on bro, see what I told you about bro. So kita sekarang ngomongin soal trend pullback, tapi banyak banget orang yang trading itu based on indikator, dan obviously bahkan di dalam grup ini pun pasti ada ya salah satunya ya, dan ini yang perlu saya sharing sama teman-teman. Kenapa teman-teman ya, balik lagi ketika kita berbicara soal trend pullback, kita ngomongin soal entry teman-teman. Now let me ask you this question. Kalau kalian ngelihat trend pergerakan market melonjak sangat tinggi, sangat signifikan ya, and then tiba-tiba kalian ngeliat kayak gini proses penurunannya, kira-kira menurut teman-teman gimana? Nih saya keluarin lagi si Fibonacci ya kan. Level-level yang paling common aja, paling umum aja, 38,2, 50, 61.8% gitu. Nah ketika kalian ngelihat situasi kayak gini, pertanyaan saya berikutnya, apakah kalian akan pasang limit di 61,8%? And then market kayak gini lagi, suddenly dia nge-boost kayak gini teman-teman. Apa yang ada di bayangan kalian pada saat situasi ini terjadi?
Ada yang bilang nunggu confirm, ada yang kena tipu, wait and see, buy on breakout, dan bla 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 bla, lost momentum, ketinggalan dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, kita perlu tahu satu hal, bahwa yang namanya situasi kayak gini, kalian bisa lihat, ini kalau kita ngomongin real business, teman-teman, apakah, pertanyaan saya, demand yang ada di pasar masih besar, sehingga orang-orang itu willing to pay dengan harga yang lebih mahal. Jadi kita harus pahami dulu nih logiknya, apa yang sedang terjadi di market gitu loh. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kalau misalkan kita ngelihat situasinya kayak gini, apakah Fibonacci retracement akan menjadi penentu daripada entry point kalian, teman-teman? Ini ya, harusnya bisa menjawab ya. Jadi pertanyaan saya berikutnya nih, apakah harus selalu dengan Fibonacci retracement baru kalian bisa memutuskan untuk entry? Nah, ini adalah hal yang perlu dipahami. Jadi, memang poinnya hari ini, main poinnya hari ini kita akan ngebahas adalah why-nya, teman-teman ya. The very big question is why harganya bisa terjadi kayak gini, gitu ya. Itu akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini tentunya. Dan the next situasinya, teman-teman ya. Why ya. Tadi kan kita udah ngebahas nih tentang situasi yang slowly kayak tadi. Sekarang pertanyaan saya berikutnya, gimana kalau situasi yang terjadi berikutnya adalah seperti ini? Apakah kalian akan langsung preparing di Fibonacci level ya? And then suddenly kalian ngeliat kayak, what? Waduh, ini dia. This is the time ya. How many average person yang akan entry long setelah dia ngeliat ini, teman? Banyak atau sedikit? And then, teman-teman, market nggak perform, set dia turun. Fibonacci guy atau Fibonacci bro yang entry di Fibo 38,2% kena stop loss. And then tas dia mantul lagi kayak gini. And then Fibonacci guy berarti nggak 38,2% nih, 50%. Oke, entry long lagi. Banyak nggak, teman-teman? Ya, banyak pastinya. And then tas turun lagi kenceng sampai Fibo 61,8 ya. And then marketnya set fake out and then boost terbang. Kira-kira Fibonacci bro bakal ngapain gitu? Bro, gue bilang juga apa bro? Lu harusnya sabar, tunggulah di 61,8%, marketnya bisa rebound karena golden ratio. Gue bilang juga apa bro? Apa kabarnya coy waktu lu di 38,2? Kenapa lu nggak beli di 50? Kenapa harus nunggu 61,8% dan bla 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 bla? Ya, itu akan menjadi selalu ya tantangan bagi seorang Fibonacci retracement trader ya. Nah, ini adalah satu situasi yang sebenarnya harus dipahami, teman-teman. Pertanyaan saya, kalau kita one step ahead, tanyakan ini pada diri kalian. Why kalian nggak entry pada saat situasi kayak gini? Apakah karena ada pepatah yang bilang never catch a falling knife? Ataukah karena ada orang yang udah cukup berpengalaman di dunia trading, dia bilang jangan mencoba berdiri di depan red Ferrari? Apakah karena simply kalian ngelihat momentum sellers masih kuat dan lain sebagainya? The question is why? Balik lagi, why? Kenapa gak ada demand yang istilahnya di area-area ini gitu kita berbicara? Reasonnya, kenapa? Karena jawabannya adalah harganya kemahalan. Department store harus kasih kalian diskon. Dikasih diskon, set, baru diskon nih 40%. Buat Fibonacci bro 38,2%. Wah, ini dia ya guys ya. Nah, pertanyaan saya, kita kan balik lagi nih soal main pointnya adalah kesabaran. Kenapa kalian gak entry di sini? Ya, itu kalian harus cari tahu, teman-teman. Karena reasonnya, dikasih diskon 40%, kita nggak ngelihat ada reaksi di pasar, ya. And then market kayak, ya mungkin naik perlahan, and then das another discount. This time discount 50%, and then slightly a little bit ada reaction, ada demand sedikit, and then boom turun ke 61,8%, and then suddenly das dia naik kencang, ya. Jadi kayak das naik kencang, atau ya jangan sekencang itulah. Biasanya kan V-form begini ya. Timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan harga di 61,8% sangat spesial, teman-teman? Pertanyaan saya adalah, apakah karena faktor Fibonacci-nya, ataukah karena faktor
memang di sanalah demand-nya ada, teman-teman. Whales-nya ngelihat. Biar masuk, ada demand. Oke. My next question. Seberapa penting relative strength index? Apakah karena dia menunjukkan adanya bullish divergence? Baru kalian bilang hal itu berpotensi terjadi. Apakah semua ini karena RSI, teman-teman? Jadi bukan karena RSI ya. Apakah semua karena Fibonacci? Bukan juga, tadi teman-teman bilang. Jadi apa penyebabnya, teman-teman? Apakah karena ada pattern? Oh, ini ternyata patternnya falling wedge pattern, bro. Berarti harusnya preparing bullish, gitu. Apakah karena Elliott Wave Theory? Oh enggak, udah ABC corrective pattern. Alright, ini udah saatnya nih. Udah mulai lagi nih. Masuk lagi ke wave 1. Habis itu koreksi, wave 2. Habis itu wave 3. Dan seterusnya, teman-teman. Nah, saya cuma mau teman-teman semua yang tergabung di Advance Group terutama, itu one step ahead dibandingkan dengan teman-teman di sini yang tradingnya. Sorry itu saya, ini kita bukan menyudutkan satu pihak atau bukan ngomongin seseorang atau siapapun itu. We are not talking about pattern, teman-teman. We are not talking about Fibonacci. Kita nggak ngomongin soal RSI. Tapi kita pengen tahu teman-teman, pengen di sini teman-teman tahu bahwa the real reason adalah karena demand-nya, karena kondisi pasarnya. Dan hal itu bisa kita pahami tidak perlu dengan sebuah pattern, tidak perlu dengan RSI, tidak perlu dengan Fibonacci retracement. Basically, kalian ngelihat based on logic aja. Ini kenceng. Oke, kalian tahu bahwa kalau gue mau beli di sini, don't try to be a hero, teman-teman. Karena duit kita nggak sebesar yang kita bayangkan untuk bisa membalikan suatu harga, alright? Dan suddenly, boom, another booster. Kita ngelihat bahwa ternyata market masih perlu dikasih diskon lagi dan belum ada yang tertarik atau yang menarik, teman-teman. Ya. That's it, bro. Momentum. Tapi kita bukan cuma ngomongin momentum aja. Kita di sini nggak ngomongin soal teknis, tapi saya di sini mengajak teman-teman sedikit menggali lebih dalam bagaimana sebaiknya kita nge-treat sebuah market, teman-teman. Ya, ini penting banget buat progress dan journey perjalanan teman-teman journey itu perjalanan sih, buat perjalanan tradingnya teman-teman ya. Karena sometimes kita terlalu larut, terlalu dalam memahami suatu pattern. Terus kelihatan sangat tertarik dengan Fibonacci retracement, terus kelihatan Elliott Wave Theory, ini kayak ini super magic nih. Wah, kalau Elliott Wave Theory gila deh bro, udah pasti bro, confirm auto cuan. RSI misalnya, wah bullish divergence, bearish divergence, auto cuan, ya kan? Kita bilang RSI bro, ada yang bilang Fibonacci bro, ada yang bilang Elliott Wave Theory bro, ya kan? Udah ada sektenya teman-teman, ada pengkategoriannya, ya kan? Oh, gue nggak trading based on Elliott Wave Theory, gue trading based on Wyckoff Theory. Sih teman-teman, ini yang perlu kita pahami. Ketika kita berbicara belajar tentang technical analysis, basically yang kita coba analisis itu adalah psikologis dari jutaan manusia yang melakukan transaksi di pasar finansial, dan itu apapun ya, saham, forex market, cryptocurrency dan lain sebagainya ya. Dan kalau kita ngomongin gimana cara kita melakukan analisis yang benar, adalah dengan mencari tahu reason dibalik pergerakan suatu market. Jadi bukan mencari tahu kayak patternnya teman-teman, bukan mencari tahu Fibonacci-nya, alright? Sampai sini kira-kira clear teman-teman? Ya. So kita lagi ngomongin trend pullback a little bit ya. Jadi teman-teman harusnya udah dapat gambaran ya. Dan ini sebenarnya related dengan bisnis real, karena seperti yang saya sudah sering banget kasih contoh ke teman-teman. Kita datang ke mall, kita ngelihat barang bagus, oke, kayaknya oke nih, ini kamera harganya bagus nih. Oke, kita cari di online ya. Belum, kok masih kurang paham. Oke, tenang, kita akan review lagi ya, biar sampai bisa paham ya. Dan jadi gini teman-teman. So, reason kenapa kita mencari diskon adalah karena kita menyadari si market ini itu at some point pasti memerlukan untuk mengumpulkan demand lagi ya. Sama halnya seperti misalkan contoh
Barang apa sih yang sering diskon? Gak usah deh, kita nggak usah ngomongin barang. Oke, ya lebih kurangnya you get what I mean lah ya. Lebih ke arah diskon gitu teman-teman. Cuma pertanyaannya adalah situasi seperti apa kalian memutuskan untuk entry? Apakah kalian ngelihat spike kenceng kayak gini, kalian langsung entry? Enggak, ya kan? Apakah kondisi kayak gini, kalian langsung entry? Come on, give me more discount. I need better price, so I have a better risk reward ratio ya. Di stop loss-nya, terus take profit-nya di sini. Jadi kayak ini 1/4, oke, gue bisa entry gitu dengan kalau misalnya marketnya turun sampai ke sini gitu. Tapi kalian lihat nih proses turunnya kayak gini, slow banget. Ini suddenly kayak waduh kenceng naik ya. Orang kayak, waduh ketinggalan lagi, waduh gue kelamaan nih, wah besok gue harus entry di 23,6% ya. Ada nggak yang kayak gitu teman-teman ya? Ternyata nunggu Fibonacci 61,8 kelamaan bro, udah lu 38,2 sikat. Ada nggak yang kayak gitu teman-teman? Nah tuh udah ada langsung yang ngaku ya. HK Mode, waduh takut ketinggalan ya. Nah udah ada tuh. Gitu kan, giliran udah diantriin, dia marketnya turun ya kan, dan lain sebagainya. Oke, so kalian menyadari bahwa penting banget timing, penting banget pemahaman soal ini ya. Pertama teman-teman, kita nggak pernah tahu pasti kondisi market seperti apa yang kita hadapin ya. Jadi nggak semua Fibonacci retracement itu akan berfungsi dengan baik dan akan membuat Anda menjadi dengan gampangnya orang kaya gitu loh. Dari hal sesederhana itu gitu ya. Jadi kayak pokoknya kalian lihat swing low, swing high, langsung tarik Fibonacci. Habis dapat angka-angkanya, pasangin tuh. Buy limitnya. Kena satu, kena stop loss, habis itu bawahnya entry lagi. Tapi double down, entry-nya 2 kali lipat. Kena stop loss lagi di 61,8, entry lagi. Kena lagi stop loss-nya, entry lagi 4 kali lipat karena 1, 2, 4 dan seterusnya, atau orang bilang teknik kompensasi teman-teman. Dan ternyata tanpa kalian sadari, kalian berhadapan dengan market yang memang tidak ada demand-nya ya. Jadi poin nomor 1, identifikasi trend. Poin nomor 2, identifikasi gimana reaksi pasar terhadap si market ini. Apakah mereka slowly no respond until at some point kalian ngelihat tiba-tiba market udah mulai berhenti ya. Nah, ketika kalian lihat ini, saya minta teman-teman bukan berbicara soal bagaimana trennya ya. Yang namanya turun kayak gini, lower high, lower low sequence, ini artinya apa teman-teman? Artinya apa? Downtrend, bearish ya, dan lain sebagainya. Alright, nah good. And then teman-teman, kalian ngelihat sideways atau range. Hal apa sih yang kalian pahami di sini teman-teman? Secara logika, artinya orang-orang itu sudah mulai ngelihat bahwa di sini itu ada permintaan. Di sini ada demand. Somehow market sudah terpressure, dikasih discount, and then kita ngelihat dia mulai sideways. Berarti teman-teman, something di level ini itu memberikan kita informasi bahwa alright guys, kita sudah mulai ngelihat harga ini cukup murah bagi whales, and then mereka mulai start lakukan yang namanya pembelian kembali, mereka buyback kembali. Nah, tapi teman-teman di sini, saya pengen ajak teman-teman supaya logiknya kembali di-unlock bahwa kita nggak ngomongin soal pattern. Kita nggak ngomongin dia break dari pattern and then terbentuk sebuah pattern baru. Nggak, teman-teman. Tapi kita pengen teman-teman di sini ngelihat dan berpikir secara logika. Gimana sih reaksi pasar ketika hal-hal seperti ini terjadi? Dan apa sih reaksinya kepada kita ketika hal-hal seperti ini tentunya terjadi? Ya. Masa transisi perubahan arah dan lain sebagainya ya. Good banget answer dari I can see ya. I can see now. Ya. Trend pullback dan range. Nah,
sedikit situasi kayak gini, teman-teman harusnya bisa ke-unlock hal baru ya, memahami situasi baru. Sebenarnya saya nggak tahu sih ini hal-hal baru atau enggak, cuman biasanya memang kita perlu di-remind lagi ya, karena kita ngomongin di sini soal gimana kita bereaksi. Dan sekarang kebanyakan saya ngelihat, oh bullish divergence, oh Fibonacci, oh moving average, dan lain sebagainya gitu ya. Harus dari time frame berapa diperiksanya untuk demand? Sebenarnya buat situasi kayak gini, kalau misalnya sis Ani ya, ini Ani pasti cewek lah ya, market going up, boom, kencang turunnya, and then suddenly kalian ngelihat kayak gini, ya, atau ya kayak gini oke lah ya, kayak gini, set, dia mulai rebound. And then dia turun. Nah, sampai sini kita ngelihat sedikit reaction market kayak gini. Pertanyaan saya, kalau di time frame yang sama, itu kan sama aja nih. Tapi kalau kita turun time frame, let's say ini time frame-nya H1 atau 1 jam. Kalau saya turun time frame ke 15 menit, kira-kira gimana kelihatannya teman-teman? Ya, data ini kita extract. Ya, ini kita extract. Mungkin di 15 menit bakal kelihatan kayak gini. Ya, 4 candle naik ke atas, which is 1 jam. And then 4 candle turun, tapi sedikit lebih tinggi, kayak gini. Ya kan? And then baru mulai begini. Nah, kira-kira udah ada tanda-tanda pelemahan momentum belum? Belum kelihatan sih. Ini belum range. Kita belum tahu apakah ini oke. Kalau gitu kita cari lagi deh di 5 menit. Begitu di 5 menit, kira-kira mulai kelihatan nggak teman-teman? Nah, 5 menit masih kurang kelihatan. Oke deh, turun lagi 1 time frame lagi di 1 menit. Lama-lama binomo deh, ya kan? Ya kan? Nah, sebenarnya gini teman-teman. Soal time frame, sometimes itu kita tuh udah mencari-cari gitu loh teman-teman ya. Mencari-cari. Jadi kalau kita udah trading misalkan base-nya di time frame 1 jam, sebenarnya fokus aja di 1 jam. Kita nggak perlu nyari ke time frame 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 menit. Karena cuma demi melihat di mana pelemahan momentum itu berlangsung. Gitu. Boleh nggak melakukan itu? Boleh, tapi maksimal 1 time frame. Kalau H4 turun ke H1, kalau H1 turun turun ke 15 menit. That's it. Jangan turun lagi ke 5 menit, jangan turun lagi ke 1 menit. Ya. Jadi jangan dicari gitu loh. Karena kita memang mau trading kan di time frame 1 jam ya. Menurut saya, kita di 1 jam ngelihatnya kayak gini, kita turun time frame ke 5 menit sekalipun itu nggak akan membuat perubahan yang sangat signifikan. Tapi yang penting adalah memahami proses yang terjadi pada saat ini sudah mulai terbentuk. Ya. Nah pertanyaannya, apakah pattern yang penting? Enggak teman-teman ya. Yang kita cari tahu adalah seberapa sideways dia dan seberapa kuat momentumnya. Setiap kali dia menyentuh satu level tertentu, apakah reaksinya cukup kuat? Apakah whales memang standby melakukan pembelian di level itu? Ya, jadi ini yang kita coba cari tahu. By the time kalian ngeliat situasi kayak gini, oke, berarti something itu datang ya ke market dan menunjukkan ke kita bahwa oke, di level ini kita ngerasa harga ini udah cukup murah buat saya. It's time for me to buy back. Ya, gitu kira-kira teman-teman. Ya, sampai sini. Tadi buat yang kurang begitu paham, udah dapat gambarannya, lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Clear ya, harusnya ya. Harusnya udah dapat banget ya. Karena gini loh teman-teman, sekali lagi saya pengen remind ke semuanya bahwa kita trading itu bukan based on teknis, bukan based on lihat exponential moving average cross, bull cross, oke saatnya beli. Oke, Fibonacci level 61,8%, golden ratio, time to buy ya. Begitu market mantul, bro, si Fibonacci ya. Saya pengen gampar aja ya.
Sorry teman-teman, sekali lagi tidak menyudutkan satu pihak manapun ya. Jadi bukan karena Fibonacci dan lain sebagainya. Di sini saya lagi mengimajinasikan ya, ada satu orang di depan saya yang setiap kali harganya rebound sesuai dengan ekspektasi, dia kayak, bro, gue bilang juga apa bro ya, rasanya pak, tabok aja palanya ya. ya lebih kurang kayak gitu teman-teman. So itu untuk trend pullback ya. Menyadari trend pullback artinya kita sebenarnya berbicara soal kesabaran. Di dalam trend pullback itu tuh sebenarnya kita benar-benar ngelatih kesabaran dengan cara memahami proses si market itu ya, slowing down. Apakah sudah slowing down? Apakah sudah mulai siap rebound? Ataukah di sini saatnya? Is it now? Is it now? Is it now? Itu selalu menjadi pertanyaan kita teman-teman. Terutama bagi orang yang nggak punya kesabaran, yang tipikal tradernya agresif, itu akan selalu jadi pertanyaan. Is it now? Is it now? Is it now? Is it time for me to trade? Oke. Waduh, gawat nih kalau kayak gini ya. Akhirnya kalian search lagi, mulai keluarin indikator RSI, mulai keluarin moving average, mulai keluarin Fibonacci, dan itu nggak akan menjawab permasalahan kalian. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang pengen banget kayak belajar Fibonya, pengen banget belajar Elliott Wave teorinya, trust me teman-teman, itu sebenarnya hanyalah tools pendukung ya. Kalau saya ditanya gimana saya melakukan analisis, basically yang saya lakukan adalah naked chart ya. Jadi kita lihat chart kayak kosong gini, blank aja, tapi kita mencoba memahami sebuah situasi yang ada di market saat itu teman-teman ya. Tuh udah ada yang lagi yang langsung ngomong bear flag ya. Balik lagi, we are not talking about pattern teman-teman ya. Karena trust me, pattern pun terbentuk dari psikologis market. Jadi kalau kita bisa dapat fondasinya ya, kita dapat fondasinya, itu udah lebih dari cukup buat teman-teman bisa one step ahead at least daripada average trader di luar sana. Yang setiap kali buka chart dia langsung mikir, ini kayaknya dog pattern, ini kayaknya lion pattern, ini kayaknya giraffe pattern, kayaknya elephant pattern, atau bisa jadi butterfly with bad pattern ya. Yes, everything is about psikologis market ya. Nah sekarang next question, kalian ngeliat market kayak gini, turun kencang, signifikan, and then suddenly SNR guy atau SNR bro ya, support and resistance bro ya kan, mulai kita lihat di sini ada support and resistance, and then marketnya suddenly rebound, and then set kepantul. Look bro, ini bagus banget, udah saatnya nih kita short, kena support, kena resistance terakhir, mantul dia, time to short. Nah ini dia ya kan, and then set lah, kepantul lagi, set no lower low, and then set kepantul lagi, set no lower low. Nah pertanyaan saya berikutnya teman-teman, apakah artinya resistance yang ada di sini sangat kuat menyebabkan market terpantul beberapa kali di sana? Bagi seorang range trader ini adalah opportunity, setuju atau enggak teman-teman? Ya, kenapa? Pertama, jelas trennya turun kok Kevin. Terus di support resistance terakhir kita ngelihat market kepantul terus di sana. Nah pertanyaan saya, apakah ini artinya market siap rebound teman-teman dari level ini? Challenging ya, kompleks ya, belum pasti, enggak ya, macam-macam, bingung ya, tergantung fundamentalnya, seller masih berkuasa, belum pasti dan lain sebagainya. Oke, nah tiba-tiba teman-teman, begitu market rebound kayak gini, apakah mungkin akan ada sellers yang masuk dan nge-short di market seperti ini? Dan kalau mungkin, berapa banyak? Apakah banyak atau sedikit, teman-teman? Sangat mungkin, dikit, ya banyak, dan lain sebagainya. Oke. Nah, tiba-tiba kalian ngelihat marketnya begini. Kena fake out. Lah, kena stop loss, bro. Ya kan? Tiba-tiba, dia balik ke bawah.
at this point, teman-teman, pertanyaan saya berikutnya. Sorry sedikit tricky, tapi ini memang penting banget buat teman-teman tahu. Apakah artinya setelah ini terjadi market rebound kayak gini, apakah ini artinya sudah siap buat long, teman-teman? Nah, ayo. Ini yang paling challenge. Saya kasih tahu teman-teman ya. And then what happen next? Ya. Set. Tas, dia turun kenceng. Berapa banyak di antara teman-teman yang terjebak dengan situasi ini? Apakah Anda salah satunya yes or no? Cancel kenal ikut. Nah, sinyal tuh. Yes. Oke, nih teman-teman. Saya pengen kasih tahu teman-teman logik di balik trading pada saat range ya. Ini menurut saya sangat masuk akal. Sekarang gini teman-teman, bayangin dulu ya. Kalian ditawarin sebuah iPhone, dijual. Ini iPhone second, let's say iPhone second. Saya nggak tahu pasaran harga iPhone berapa, tapi let's say iPhone 13 deh, 13. Udah nyampe belum 13? Oh, kita bikin imaginary iPhone aja. iPhone 20 ya, iPhone 20. iPhone 20 ya. Belum nyampe sih, tapi ya udahlah ya, iPhone 20. Oh iya, Bang Jo, kebetulan ini ya. Dia, guys, kalau butuh apa-apa segala macam, butuh gadget, cari Bang Jo ya. Dia influencer ini, apa namanya, gadget ya. Oke, iPhone 20. Si iPhone 20 dijual misalnya dengan harga $2.000. Oke. Nah, gini teman-teman. Kalian lihat situasi market kayak gini, sideways. Berarti kan sebetulnya nggak ada demand, istilahnya demand nggak meningkat signifikan, supply juga nggak meningkat signifikan. Dipenuhi kan kebutuhan market. Setuju nggak teman-teman dengan statement ini? Setuju ya? Kalau market sideways cuman bolak-balik, itu kan berarti kebutuhan market dipenuhi. Tidak ada kelebihan demand, tidak ada kelebihan supply. Ya kan? Nah, kalian bayangin situasinya kayak gini. Ini kita berbicara whales ya, whales. Whales sudah nge-short dari harga lebih tinggi. Dia udah cuan. And then suddenly dia market balik naik ke atas kayak gini ya. Bayangin harga si iPhone misalkan ternyata udah drop banget sampai serendah-rendahnya itu ternyata di $1.000. Oke. Nah, ketika $1.000 tidak ada demand meningkat. Set, naik ya. Wah, harga naik, and then at some point, let's say harganya di 1.500. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa whales nggak bereaksi setiap kali harganya nyentuh 1.500? Kenapa dia nggak jual, teman-teman? Nah, make sense nggak nih? Kalau misalkan, ya, 1.500, terus tiba-tiba harganya turun kayak gini teman-teman, kenceng. Menurut teman-teman masuk akal nggak kalau di harga yang sama? Ya, ini kayak misalnya gini, siapa di sini yang pernah nawar bajai teman-teman? Zaman dulu sekitar 10 tahun, 15 tahun yang lalu, yang pernah nawar bajai boleh say yes? Yes ya, nggak ada bajai kok. Nah, yang pernah ya. Nawar becak boleh, yes, bajai juga boleh. Oke, gini teman-teman, misalnya kalian mau berangkat dari satu tempat ke tempat lain. Terus kalian tanya dong, Mas, dari titik A ke titik C berapa harganya? 10.000 deh, gitu. 10.000 ya? Enggak ah. Jadi mau berapa, Mas? Jadi mau berapa, Mbak? 6.000 deh, 6.000. Waduh, kemurahan. Abang bajanya tanya lagi, gimana kalau 10.000? Harga yang sama nih. Loh, kok Mas 10.000? Enggak deh. 6.000 deh, 6.000 ya. Terus tanya lagi, Mbak, itu kan jaraknya lumayan jauh ya. 10.000 deh, ini udah harga pas gitu. Ya, kalau biasa kan kita yang cabut tuh kan. Adalah Pak, nggak cocok harganya, kita yang kaburkan, kita yang jalan. Ini enggak. Gini Dede, 10.000 deh. Oke ya, deal ya. Oke deh Pak, 10.000. Hajar jalan. Make sense gak teman-teman?
udah tawar-menawar, ujung-ujungnya deal-nya di 10.000 juga. Nah, kalian realize nggak sih situasi ini yang terjadi? Make sense nggak? Untuk market terjadi hal seperti ini. Jadi sekarang gini teman-teman, kalau kalian ngelihat di market, tiba-tiba terjadi spike kayak gini. Ya, terjadi spike kayak seperti ini. Itu artinya teman-teman, seandainya setelah itu mendapati reaction kayak gini, itu bukan artinya kalian boleh beli. Ya. Bukan artinya kalian boleh beli. Kenapa? Karena yang bereaksi atas market itu bukan di area-area ini ya. Kita bukan berbicara dia 10.000 deal, 10.000 deal, 10.000 deal, enggak. Begitu dikasih harga yang sedikit lebih mahal, oke, whales-nya set. Oke. That's good enough for me. Silakan ambil barang gue. Jebret, dia short. Boom, kenceng. Baru kemudian kita turun dan dapat reaction yang cukup signifikan. Jadi ini sedikit banyak sebenarnya menjelaskan bagaimana yang namanya, ada yang tahu ini apa? Inverse V formation. Make sense nggak sampai di sini teman-teman? Jelas ya? Jadi si whales ditawarin, Bang, ini barang bagus nih, 10.000 ya. Bolehlah jual gue 10.000, enggak. 10.000, enggak. 10.000, enggak. Ya udah deh bang, 12.500. Oke, deal, jebret. Market turun signifikan. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena whales butuh harga yang lebih baik untuk dia nge-short. Dan kalau situasi kayak gini, seandainya saya balik, saya reverse. Ini bisa di reverse nggak ya? Inverse scale. What did you see, guys? What did you see? Sama aja kan? Basically, whales-nya butuh yang namanya diskon. Ya. Ini untuk situasi gimana whales akhirnya nge-short lagi dengan harga yang lebih mahal, dan situasi yang sebaliknya adalah gimana whales membeli setelah dia mendapati diskon yang lebih murah. Nah, cuman bagi sebagian orang yang biasanya dia nggak sabar, dia cenderung entry pada saat di sini, mengambil kesimpulan. Ya, pada saat dia ngambil kesimpulan, wah ini udah saatnya nih, waktunya nih, wah jeder, ya kan, ya, harganya cerot dalam. Akhirnya kesangkut, akhirnya kena stop loss ya, akhirnya kena liquid dan lain-lainnya. Kira-kira sampai sini overall yang saya sudah sampaikan teman-teman make sense atau enggak? Ya. Ini kita di sini balik lagi berbicara soal logika. Kita berbicara soal logic supaya teman-teman di sini dapat pemahaman baru bahwa yes, this is how the market works, teman-teman. Bukan kita ngomongin ini ada pattern A, ini ada pattern B, ini ada Fibonacci, ini ada RSI dan lain-lain ya. Kalau misalnya ini sebenarnya saya dapat inspirasi juga dari pergerakan recently sih. Ini kalau kalian perhatikan. Ini situasi yang mirip nggak dengan yang tadi kita bahas, teman-teman? Ya. Pertanyaan saya, si whales itu waktu membuat harga ini terjadi seperti ini, apa yang terjadi before? It's a fake out, ya kan? Dia bikin fake out dulu. Oh ya, anjir, ini saatnya buy, ini saatnya long, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian perhatikan, di mana level saya nge-short? Level saya nge-short basically di sini, teman-teman, ya. Nah, ini kamu nih yang sering banget teman-teman masih salah paham. Ketika kita lagi di uptrend, kita cari V formation pada saat dia pullback. Tapi ketika kita lagi di downtrend, kita cari inverse V formation. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini level saya melakukan short ya beberapa hari yang lalu. Ya. Di $39.428 ya. Kenapa saya bisa nge-shortnya di sini? Precisely. Ya, karena sedikit memahami situasi yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Begitu kita ngelihat, wah anjir. Ini something masuk ini dengan huge volume menyebabkan kondisi kayak gini ya.
Mungkin kita bisa bilang ini sebenarnya nggak inverse fee formation, teman-teman. Tapi kalian lihat, berapa banyak waktu yang dihabiskan bagi para traders untuk mengangkat harga naik sampai ke sini. Ya, dan compare dengan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk membuat dia melahap sekaligus semua player yang ada di sini. Now, my question is, apakah ini retailnya yang menyebabkan harga bisa tiang merah panjang kayak gini? Make sense nggak, teman-teman? Of course, it's whales, teman-teman ya. Jadi memang sebenarnya tanpa pikir panjang, saya ngelihat ini memang, ya balik lagi ya teman-teman ya, analisis saya semua, dengan semua PR yang saya lakukan, saya udah banyak banget berpikir dari Elliott Wave Theory, dari segala macam ya, dan lain-lain, sampai ke fundamental, analisa, dan lain sebagainya. Oke, I think that's fair enough. Saya ngelihat kondisi kayak gini, it's good for me, time for me to short, jebret, ya. Lebih kurangnya itu reason dibalik pengambilan entry ini, teman-teman ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, balik lagi ke situasi di sini. Ya. Gini loh. Di harga 39.000, Whales ditanya, "Mau ambil?" Nope. Harga sedikit lebih tinggi? Oke. Das. Market turun signifikan. Terjadi yang namanya tail candle. And then balik lagi, mau ambil? Nope. Mau ambil? Nope. And then harga runaway? Waduh, gawat nih. Udah mulai kekurangan demand, ya. Begitu orang mulai masuk, memberikan demand yang cukup banyak bagi whales, and then kayak, oke lah, balik ke area yang tadi. Short deh, jebret, turun signifikan. Di situ kita tahu bahwa, oke, whales berarti sebenarnya nggak mau expect harganya lebih tinggi. Bagi dia segini udah cukup, dan das, disikat sama dia. Butuh pengalaman banyak banget ini ya kok pakai strategi begini. Sebenarnya bukan pengalaman sih, tapi lebih banyak ngebaca situasi kondisi market aja ya. Makanya kalau kita membiasakan diri dengan ngelihat pattern, otomatis kita nggak dapat pemahaman soal ini. Padahal kalau menurut pandangan saya, jauh levelnya. Kita ngomongin ini advanced group ya, advanced. At least this is how the market works. Dari apa yang saya omongin, saya pengen tanya sama teman-teman, semuanya masuk akal nggak sih? Gimana market bereaksi? Gimana yang sebenarnya ini loh area yang ini loh ya kayak gini loh baru make sense gitu loh. Di compare dengan kita yang biasanya terlalu terpaku sama yang namanya chart pattern. Ya, itu loh. Ya, jadi sebenarnya menurut saya memang whales itu gampang-gampang susah untuk kita identifikasi dia mau ngapain. Tapi setidaknya dengan memahami situasi yang menurut saya kita ngomongin sehari-hari aja, itu aja menurut saya udah masuk akal sih. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan V-formation itu maksudnya apa kok? Tunggu ya, Bro Faris, berarti kamu fix banget new member. Per besok kamu baru mulai aktif per 1 Maret ya, sabar sedikit, nanti kamu bakal pelan-pelan bakal dapat informasi lebih lengkap soal V-formation dan betapa V-formation itu sangat membantu Anda untuk melakukan transaksi. Dan itu boleh tanya sama member-member yang udah cukup lama di sini ya. Cara spot V-formation, oh langsung ya. V-form nih, V-form nggak ada obat. Ya intinya begitu teman-teman, tapi tetap di balik V-formation itu, di balik semua pattern itu ada reason di balik segala hal yang kita biasanya identifikasi di market ya. Basically dengan karakteristik chart seperti ini kita udah bisa sama-sama tahu gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Ini bear flag. Yes or no? Ya, simple. Nah, nge-spot pattern kayak gini tuh sebenarnya gampang banget. Ya, nge-spot pattern kayak gini tuh gampang banget. Apalagi kalau teman-teman ngebiasain matanya ngelihat chart kayak wih begini ya. Oh ini kalau kayak gini nih nih another version ya, descending channel. Ya. Jadi memang basically ya bakal beginilah kita ngomongnya gitu ya. Bakal kayak ginilah situasi kemungkinannya, ya kan? Ada potensi seperti inilah. Tapi in the end teman-teman kita ngelihat juga sebenarnya tanpa kita ngelihat bear flag-nya, tanpa kita ngelihat descending channel-nya. Kalian lihat dong, apakah ada demand di sini? Pertanyaan saya.
Ada demand nggak teman-teman? Nggak ada. Nggak ada yang ngangkat harga. Kalaupun ada demand, let's say, ini balik lagi ya, pattern bro ya, pattern bro, tipe trader pattern ya, tipe trader pattern. Oke, kita lihat dari satu jam aja. Tipe trader pattern, bro, look at this, it's a nice ascending triangle pattern, bro. Begitu dia break, alright bro, it's time to long bro, stop lossnya di sini bro. Ada ya, dia naik dan lain sebagainya. Nah sekarang saya tanya teman-teman, anak-anak SAG, kalau ngelihat situasi kayak gini, yakin mau ngelong? Yakin ente mau ngelong di sini? Iya kan? So, it's not all about pattern teman-teman ya. Cuman kita perlu melihat, sebenarnya nggak perlu dari patternnya, kita ngelihat bagaimana situasi market saat ini. Secara pergerakan ini sudah mendeskripsikan banyak hal ke kita, bahwa saat ini tidak ada demand di market. Sehingga reaksi buyers atas market ini menurut saya nggak lebay teman-teman ya. Nggak selebay yang kita ekspektasi kayak gini. Ya, kalau misalnya market balik turun sampai ke level ini, baru dia mantul, itu namanya wajar. Karena seperti yang saya katakan, ada memori di sini bahwa di harga terakhir, di level ini, bagi semua orang di dunia yang ngelihat harga Bitcoin, ini murah. Jadi sudah saatnya, kalau misalkan kita ngetes ke level tersebut, oke, I'm gonna buy it again, jebret, akumulasi lagi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke? Jadi semua based on logic, teman-teman, nggak semua harus selalu dengan pattern ya. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan pattern. Karena nyatanya banyak trader pattern yang boncos juga in the end, ya kan? Jadi ya gitulah ya teman-teman ya. Oke, RSI, wah RSI-nya divergence ya kan? Marketnya naik, wah time to short dan lain sebagainya teman-teman ya. Ya, alright, so itu ya. Saya minum dulu, kebetulan ada Kang Sate lewat. Jadi sekarang bakal gimana? Gimana ayo? Oke, jadi sekiranya itu teman-teman ya, 1 jam terakhir ini, saya pengen tanya, before kita masuk ke dalam live analysis. Dari sekian banyak teman-teman belajar ya trading atau ikut seminar dengan bro-bro yang lain ya. Ikut seminar dengan bro-bro yang lain, bro yang lain. Berapa banyak pikiran, maksudnya gini, seberapa ter-unlock-nya mindset kalian dalam 1 jam terakhir ini dengan apa yang saya share barusan. Ya, langsung kayak ya kan, kayak suddenly, wah anjir ini orang ngomong apa, tapi kayak back to basic aja ya, back to basic aja. Tapi kalau menurut saya sih, back to basic aja itu udah bener-bener ngejawab banyak pertanyaan dari teman-teman ya, tentang kalau ada orang yang nanya kayak, bro RSI itu sebenarnya bagus nggak sih bro, Fibonacci itu sebenarnya bagus nggak sih bro, Elliott Wave Theory sama Wyckoff Theory mana sih yang lebih bagus dan lain sebagainya. Basically kita nggak butuh itu teman-teman. Kita ngelihat basic aja, balik ke basic, kita ngelihat situasi market, you will spot something yang benar-benar bisa meningkatkan kualitas trading kalian. Dan percayalah, melatih kesabaran, melatih skill, melihat analisa seperti ini, itu bakal ngebantu banget kualitas trading teman-teman much better. The next thing yang kalian akan pelajari itu tuh cuman tambahan doang. Bener-bener kayak cuman little piece of puzzle aja teman-teman. Karena main picture-nya, bigger picture-nya, itu kalian udah solve duluan. Ya, pasti teman-teman pernah main puzzle dong, kayak puzzle yang 500 piece dan lain sebagainya. Kalau kalian udah solve bagian tengahnya, fondasi awalnya, itu kiri kanannya tuh udah tinggal gampang banget, cuma tinggal kayak tambahin, oh Fibonacci, oh ternyata cuman kayak gini buat nentuin level dan lain sebagainya. Tapi in the end, entry point dan lain-lain itu semua based on apa yang saya sampaikan
barusan tadi. Dan bagi teman-teman kalau semua itu make sense, there you go. Itu memang sebenarnya gimana cara kita membaca situasi market. Ya. So I think teman-teman mudah-mudahan itu sekali lagi adalah oleh-oleh saya terakhir sebelum teman-teman yang kebetulan tidak bisa bergabung, dan sekaligus sebagai perkenalan dari saya buat teman-teman yang hendak bergabung di bulan Maret nanti. Hopefully banyak hal yang akan kita pelajari di sana, banyak hal yang akan kita sharing, ada banyak outlook yang akan saya bahas, tapi at least teman-teman you get the point ya. Kalian memahami apa yang saya omongin dari tadi, dan itulah sebenarnya bagaimana cara saya mengeksekusi transaksi di dalam trading ya. Jadi kita sometimes hanya perlu mempertanyakan kenapa nih well saya di sini nggak ngebeli ya teman-teman ya. Alright, so itu ya. Once again mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan ya. Oke, I guess saya kepikiran deh. Saya cuma penasaran teman-teman. Ini minta izin dulu sama teman-teman. Kalau misalkan record yang ini benar-benar saya save dan kita share lagi mungkin ya suatu saat nanti buat teman-teman yang umum juga, karena saya pengen mereka juga tahu ya. Saya nggak tahu sih ini seberapa membantu, seberapa helpful buat orang-orang di luar sana. Tapi kalau misalnya teman-teman memperkenankan, maybe saya akan reshare nanti keluar ya. Alright, thank you very much buat teman-teman. Kalau gitu saya stop dulu recordingnya ya. Nanti kita akan start record lagi dari yang live session ya. Thank you teman-teman ya.